tanda kutip saya itu memang sering dan teman-teman itu menemukan makam palsu ya, baik itu dihabibkan atau yang tidak dihabibkan tapi diklaim ini sih Mbah Batawas gitu ya. Nah itu sering Mas. Ya karena pembuktiannya kalau dalam metode arkeologis ya, memang kan apa cara pembuktiannya? Ya dibongkar apakah benar di dalamnya ada jenazah apa tidak, dites DNA dan lain-lain. Misalkan kalau ada kerangkanya ya, itu pasti harus di DNA Mas, karena ya itu salah satu cara untuk membuktikan. Tapi kalau kan melewati proses itu panjang Mas. Jangankan itu Mas, di Kumitir Trowulan kan waktu beberapa waktu lalu kan ada ekskavasi penggalian oleh BPK Trowulan itu situs Kumitir ya. Waktu digali ada kerangka itu Mas. Ada kerangka perempuan dan sering ekskavasi di Trowulan itu sering menemukan kerangka Mas. Sumur Upas itu ada 5 kerangka, terus situs Wates Sumpa itu ada kerangka juga yang akhirnya ada yang sempat dikuburkan ya, dipindah ke makam umum. Nah, harusnya menurut saya tim-tim arkeolog itu harus mengtes DNA kerangka itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Nah, di dalam perbedaan di kerajaan itu kan ada petinggi-petinggi. Ya. Nah, ini yang saya mau tanyakan tentang tanggung jawab atau tupoksi antara Mahapati dan Raja itu bedanya apa? Ya. Jadi kalau zaman sekarang bisa diterjemahkan begini, raja atau ratu dengan perdana menteri Mas. Nah, seperti negara yang monarki itu kan Inggris ya. Benar. Inggris itu secara simbolik dia dipimpin oleh seorang ratu kan, Ratu Elizabeth. Belanda ada Ratu Wilhelmina atau Ratu Juliana ya. Nah, ratu itu kalau di Jepang ada kaisar ya kan. Nah, tapi yang menjalankan roda pemerintahan secara teknisnya Perdana Menteri. Perdana Menteri inilah yang sama dengan Mahapati. Oke. Nah, Mahapati. Kenapa disebut Mahapati? Karena di bawahnya Mahapati ada pati. Seperti kata siswa dan mahasiswa. Siswa itu hanya sebutan dari SD sampai SMA. Ketika program tinggi kan sudah mahasiswa, jadi lebih tinggi dari siswa. Kasarnya mbahne ya, pokoknya maha itu berarti kan lebih tinggi. Nah, terus Mahapati itu di atasnya pati. Karena seperti Gajah Mada ya, Majapahit itu yang terkenal kan Mahapatinya Gajah Mada ya. Gajah Mada ini kan Mahapati Amangkubumi ya gelarnya ya. Jadi dia itu sosok perdana menteri yang sangat tangguh dan sangat dihormati, sangat sudah tidak bisa diragukan lagi kan Gajah Mada ini. Nah, Gajah Mada di bawahnya Gajah Mada struktural itu ada pati-pati yang lain. Oke. Itu loh. Nah, jadi makanya Gajah Mada itu Mahapati, yang di bawahnya dia dibantu oleh pati-pati gitu. Tapi berarti bukan berarti nggak ada Mahapati yang sejajar dengan Gajah Mada? Nggak ada. Satu toh ya. Oh, itu yang menjadikan Mahapati Gajah Mada paling populer di antara pati-pati yang lain. Betul, dan dia jabatannya sudah sekelas Perdana Menteri, jadi orang kedua setelah Raja. Habis Raja, Gajah Mada, dan bahkan Raja hanya simbol saja. Tapi yang menjalankan roda pemerintahnya itu Gajah Mada. Ya, seperti Perdana Menteri itu. Bisa dicuplik nggak sedikit Pak? Siapa sih Gajah Mada sampai sebegitu terkenalnya dalam kisah budaya kita gitu loh? Ya, Gajah Mada itu memang tidak ada sumber yang jelas yang menyebut asal usulnya ya. Itu tidak ada memang. Rata-rata banyak versi, dan versinya banyak Mas. Versi Bali, versi Lombok, versi Jawa, banyak versinya ya. Nah, tapi para raton itu hanya menyebut Gajah Mada itu muncul pertama kali di para raton itu ketika dia pangkatnya adalah Ki Lurah Bekel. Ki Lurah Bekel itu kelompok dari suatu kesatuan prajurit. Nah, waktu itu zamannya Jayanegara, Raja kedua, itu Gajah Mada masih pangkatnya Bekel, dan dia tuh mengepalai pasukan namanya Bayangkara. Pasukan Bayangkara ini adalah tugasnya pengawal raja.
kalau zaman sekarang ya kayak pas pampres gitu ya ibaratnya. Jadi pengawal raja, ada pasukan khusus yang mengamankan raja. Kalau zaman Bung Karno kan ada istilahnya pasukan Cakrawirawa yang pengaman pas pampres ya, dia itu mengawal kemana-mana raja On itu time itu yang mengepalinya namanya Gajah Mada waktu itu. Nah, makanya ketika Jayanegara terbunuh oleh Ratanca, Gajah Mada, termasuk ketika zaman Jayanegara itu ada pemberontakan Rahkuti sampai dia menduduki istana, kan yang menyelamatkan, menyingkirkan, yang menyelamatkan Jayanegara itu Gajah Mada. Nah, dari situlah akhirnya karir Gajah Mada itu semakin meningkat. Baru akhirnya Gajah Mada menjadi Mahapati di zamannya Tribuana Tunggadewi. Dia diangkat, dinobatkan sebagai Mahapati dengan program yang namanya Sumpah Palapa itu. Gitu. Menarik ini. Nah, saya kan pernah ya mendengar kisah terkait Gajah Mada itu, tepatnya di daerah Lamongan ada desa yang namanya Mada. Modo ya. Kalau sekarang orang bilang Modo. Kecamatan itu. Kecamatan Nah, Modo ya. apakah benar di masa kecil Gajah Mada itu tinggal di sana? Ya, untuk versi pitutur ya, pitutur masyarakat memang kuat. Saya pernah berusukan di Lamongan, di Modo itu, bahkan makanya Pak Agus Nyoto itu pernah menulis sebelum beliau meninggal itu, yaitu menulis sebuah buku yang berjudulnya Gajah Mada berasal dari Lamongan. Memang pituturnya kuat Mas di sana itu bahwa Gajah Mada itu berasal dari sana. Makanya sampai ada daerah yang bahkan menjadi kecamatan ya namanya Modo. Dan bahkan di kecamatan Ngimbang itu ada situs ya Gunung Ratu namanya ya. Di sana itu di puncaknya Gunung Ratu itu ada makam Dewi Andongsari. Iya, saya pernah ya, Dewi Andongsari itu kan diyakini sebagai ibunda dari Gajah Mada. Tapi belakangan yang terakhir saya ke sana itu malah nggak tahu itu ulah siapa. Jadi di dekatnya makam Dewi Andongsari itu ada sebuah bangunan cungkup, itu diklaim di situ tempat lahirnya Gajah Mada malah Mas. Ada itu barusan Mas. Barusan ya paling berapa bulan-bulan yang lalu itu atau 1 tahun yang lalu lah kira-kira. Menarik ini. Terkait klaim tentang makam, ini kan lagi marak-maraknya. Banyak, mohon maaf, makam-makam yang salah satunya di Baalawika dan lain sebagainya. Itu pandangan Bapaknya sendiri seperti apa ini? Ya harus ditelusuri Mas, ditelusuri. Kalau dalam bahasa Islam itu istilahnya asbabul nuzul ya. Asal usulnya bagaimana? Dan ternyata memang banyak di lapangan itu tanda kutip, saya itu memang sering dan teman-teman itu menemukan makam palsu ya. Baik itu dihabibkan atau yang tidak dihabibkan tapi diklaim ini sih Bapak Tawas gitu ya. Nah itu sering Mas. Ya karena pembuktiannya kalau dalam metode arkeologis ya, memang kan apa cara pembuktiannya? Ya dibongkar apakah benar di dalamnya ada jenazah apa tidak, dites DNA dan lain-lain. Misalkan kalau ada kerangkanya ya itu pasti harus di DNA Mas, karena ya itu salah satu cara untuk membuktikan. Tapi kalau kan melewati proses itu panjang Mas. Jangankan itu Mas, di Kumitir Trowulan kan waktu beberapa waktu lalu kan ada ekskavasi penggalian oleh BPK Trowulan itu situs Kumitir ya. Waktu digali ada kerangka itu Mas. Ada kerangka perempuan dan sering ekskavasi di Trowulan itu sering menemukan kerangka Mas. Sumur Upas itu ada 5 kerangka. Terus situs Watu Sumpa itu ada kerangka juga yang akhirnya ada yang sempat dikuburkan ya, dipindah ke makam umum. Nah, harusnya menurut saya tim-tim arkeolog itu harus mengtes DNA kerangka itu. Ini kerangka masa siapa? Apakah masa sejaman Majapahit ataukah di era-era setelahnya? Mungkin korban pembunuhan atau korban PKI atau apa? Nah, itu kan harus jelas. Nah, karena nanti biar tidak terjadi tumpang tindih peradaban sejarah. Jangan-jangan itu kerangka orang yang ya baru mungkin 100 tahun yang lalu tapi diklaim masa Majapahit kan gitu loh. Ini kan menjadi miris ya karena sejarah akhirnya dibelok-belokkan dan generasi berikutnya ya ini yang terjadi, hilang identitas. Iya, betul. Semua diaku-akui. Nah, untuk tanggapan dari jenengan sendiri itu seperti apa untuk khususnya pemerintah lah? Iya. Jadi dalam belakangan ini memang ada kelompok ya yang namanya PWI ya, Perjuangan Wali Songo itu, yaitu mereka visi misinya yaitu salah satunya itu Mas, menelusuri tentang keberadaan makam-makam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Nah itu salah satunya itu. Makanya tadi malam itu saya ngobrol dengan teman-teman itu sampai menjelang pagi gitu. Dan beberapa waktu yang lalu itu juga Mas Rosi, di Kumitir bebarengan dengan yang ada di situs Kumitir itu ada makam yang barusan aja dibongkar. Nah itu memang itu saya saksi mata. Saya berusuhan ke Kumitir itu tahun 2016. Ya itu tidak ada makam memang Mas, tidak ada itu. Ada makam satu saja namanya Mbah Sagu, ya. Tapi sekarang tidak ada makam lagi. Tiba-tiba 2019 kira-kira Mas, itu ada orang bangun makam Mas, dan banyak, ada mungkin sekitar 6, 7 sampai 8 makam di dekatnya Mbah Sagu itu. Padahal dulu saya itu hanya Mbah Sagu. Saya tahu itu cuma makam. Orang-orang desa tahu asal. Belakangan tiba-tiba menjadi banyak makam di sekitarnya. Nah akhirnya teman-teman Trowulan, teman-teman penggeser Trowulan itu akhirnya ya kira-kira seminggu yang lalu Mas bongkar Mas. Dan bahkan ada unsur indikasi ke arah ke Habib itu kan, Syekh itu dan sebagainya. Bahkan ada yang misalnya ditulis Syekh Mustafa atau siapa itu, Mbak Cokro Buwono atau siapa saya lupa. Nah, itu ya akhirnya sempat dibongkar ya minggu yang lalu Mas. Ya. Dengan maraknya hal-hal yang seperti itu, sebenarnya mereka itu punya misi apa sih? Kita gini, budaya atau bukan budaya, apa namanya, kegiatan yang terus berlangsung ya, keseringan ya ibaratnya. Nah itu membuat makam itu kan macam-macam. Makanya ketika di setiap desa itu ada istilah punden ya. Punden. Di setiap desa itu pasti banyak punden. Punden atau cungkup. Orang-orang desa seperti punden atau keramat kadang-kadang ya. Punden di sebuah desa itu kan sama orang-orang di sekitar itu kan diyakini bahwa inilah cikal bakal desa itu. Atau akal bakal. Betul. Makanya kalau ada makam di punden itu masyarakat selalu menyebut ini makam siapa? Ini makam sing Batawas dulu. Nah pertanyaannya, apakah iya dia itu orang Muslim sehingga dimakamkan? Kan juga belum tentu. Nah, artinya mereka membuat makam itu di punden itu bisa jadi semacam terdengar aja Mas, terdengar petilasan. Ya, seperti tadi itu Ronggolawe ada di Tuban, padahal kalau dibuktikan dengan sejarah ya tidak masuk itu. Karena itu belum Islam belum masuk. Iya. Dan pasti secara pemakamannya juga. Iya. Bukan secara Islami. Iya betul. Bahkan bisa jadi kremasi. Iya betul gitu. Jadi artinya banyak orang-orang itu, tapi ya karena ini saya anggap itu bentuk kearifan lokal, ya oke lah kita hormati ya. Yang penting begini, punden itu yang pernah saya kunjungi ya di daerah manapun itu kan mesti ada yang berupa objeknya itu tidak hanya makam Mas, ada yang berupa pohon, dan ada yang berupa batu-batu peninggalan purbakala malah. Benar. Ada Linggayoni, ada arca, seperti daerah mana itu Kediri itu ada punden, ada arcanya Mas, sehingga orang situ nyebutnya punden Mbah Budo, Mbah Budo itu iya karena ada reco. Nah kayak gitu-gitu. Tapi gini menariknya, benang merah dari cerita Pitutur itu ada benang merah kesejarahan, story. Cuman kadang-kala masyarakat desa itu nggak tahu, orang awam desa kan nggak tahu secara spesifik kayak yang saya sampaikan ini kan, karena mereka tidak mempelajari metodologinya ya. dari sumber-sumber prasasti atau sumber-sumber serat, kakawin dan lain-lain itu Mas. Gitu. Ini menarik ini Pak. Jadi beberapa bulan yang lalu itu kan sempat rumor ini kenceng banget. Bahkan mohon maaf nih, seorang Habib Lutfi itu punya utusan khusus untuk mengislamkan makam-makam. Jadi ada orang yang dikhususkan untuk mencari makam atau membangun makam. Itu menurut jenengan ini seperti apa kalau sudah seperti ini? Ya tetap menurut saya kalau dibenturkan dengan metodologi sejarah ya tidak pas, tidak benar. Ya, tetap harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat sesuai dengan sumber sejarah. Meskipun itu seorang Habib sekalipun. Iya betul. Karena begini, yang kalau kita sudah bicara konteks sejarah ya, pelajaran sejarah itu aja di kuliah diajarkan kan ya, ada jurusan sejarah, ada jurusan antropologi, ada arkeologi. Artinya belajar sejarah itu ada ilmunya. Ada ilmu yang menuntun kita untuk berbicara atau mengungkap misteri sejarah itu secara metodologi. Ada metodenya. Jadi nggak bisa ngawur kayak ketika nanti di forum akademisi, apa sumbernya? Oh saya terawang. Wah itu kan pasti masyarakat kan guyu. Pasti
akan menjadi Oke. bahan-bahan bulian gitu loh. Artinya zaman sekarang ini kan sudah zaman kritis ya Mas ya. Harus ilmiah. Harus ilmiah, betul. Harus ilmiah. Ilmiahnya di mana? Ya sumbernya harus jelas. Jelas. Ya, dan apalagi di konteks keyakinan saya Muslim ya, Islam ya. Islam itu kan agama yang akal. Jadi segala manusia itu akan menerima jika itu bisa diakal kan gitu. Kalau nggak bisa diakal kan dianggap itu apa itu kan gitu. Berarti meskipun, mohon maaf, Iya. kalau sudah seperti itu, seorang Habib pun itu tidak bisa dibenarkan. Iya, tidak bisa dibenarkan. Salah berarti? Salah. Ya, kalau dengan saya bilang salah. Seandainya saya pun berhadapan dengan beliau, ya kan saya tanya, sumbernya dari mana? Kok bisa mengatakan bahwa makam ini makam si ini misalkan? Sumbernya dari mana? Itu kita kejar. Karena ya tadi Mas Yosi, takutnya nanti itu akan menjadi pengaburan sejarah. Oke. Iya, itu Mas. Dan dalam hal ini, kira-kira siapa yang paling dirugikan? Yang maksudnya dirugikan ya masyarakat tentunya. Akhirnya mereka didoktrin, dicekoi sebuah sejarah yang kabur, kan gitu Mas. Nah harusnya bangsa yang cerdas itu adalah bangsa yang bisa berpikir secara logis, bisa berbicara secara kritis, bahwasannya ini benar, ini tidak benar, kan gitu Mas. Kalau sudah bertahun-tahun dicekoki, akhirnya kan sesuatu doktrin itu bisa menjadi sebuah keyakinan Mas, yakin, Sugesti. Iya, nah kalau orang sudah yakin itu sulit Mas dirubah gitu, sulit karena sudah yakin ibarat gitu. Sudah dipupuk dari kecil ya. Iya betul lah, makanya itu sebelum itu terjadi memang Bung Karno kan pernah bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu benar, sejarah itu kan sejarah itu harus berdasarkan sumber. Nah sumber itu apa? Namanya sumber ibaratnya mata air. Sumber itu adalah sumber yang tidak terkontaminasi. Nah kalau sumber sejarah itu sudah terkontaminasi, berarti itu bukan A1 lagi. Iya kan gitu. Seperti kita mencari sumber mata air kan mencari sumbernya Mas. Nah, di mana sih ditelusuri kan, ibaratnya ada sungai, sumbernya di sini. Pasti yang keluar dari sumber itu yang jernih, bersih. Kalau sudah mengalir ke sungai, ke sana kan sudah terkontaminasi. Ada orang beol, ada buat mandi, dibuat cuci piring, pasti sudah tidak jernih seperti sumbernya. Nah, sama halnya sejarah. Sejarah itu harus cari sumbernya, karena itu sumber itu jernih, kejernihan dari cerita. Tapi kalau sudah mengalir, terus ada orang yang menambahi bumbu-bumbu, imbuhan kan banyak Mas, ilmu gotak-gatuk, ibaratnya itu berarti kan itu sudah bukan sumber yang bersih lagi, artinya sudah terkontaminasi, ibaratnya seperti itu Mas. Nah,